bekerjalah, berkaryalah. Kita seringkali jatuh dalam kelemahan yang sama seperti para murid Yesus di Taman Getsemani, tertidur secara rohani di saat paling krusial. Hidup doa bukan hanya rutinitas, tapi kekuatan inti dalam hidup orang percaya. 1. Yesus sebagai teladan dalam doa. Matius 26 ayat 36. Yesus mencari tempat yang tenang dan pribadi untuk berdoa. Ini menunjukkan pentingnya ruang intim antara kita dan Tuhan, bebas dari gangguan dunia. Matius 26 ayat 37. Yesus membawa 3 murid terdekatnya. Artinya, kita butuh komunitas rohani. Jangan pendam pergumulan sendiri. Doakan bersama orang yang membangun iman kita. Matius 26 ayat 38-39. Yesus berdoa dengan ketulusan, menyerahkan segalanya pada kehendak Bapa. Doa bukan soal memaksa Tuhan mengikuti kemauan kita, tapi berserah dan tunduk pada rencananya. Aplikasi. Jangan jadikan doa sebagai alat untuk memuaskan ego pribadi, tapi sebagai momen menyelaraskan hati kita dengan kehendak Tuhan. 2. Waspada terhadap kelemahan daging. Matius 26 ayat 40-41. Yesus menegur muridnya karena tidak berjaga-jaga dalam doa. Daging memang lemah, tapi roh kita harus dilatih kuat. Aplikasi. Kurangnya doa sama dengan lemahnya roh, sama dengan mudah jatuh dalam dosa. Jadikan doa sebagai gaya hidup, bukan pelarian saat darurat. 3. Ketekunan dan penyerahan total dalam doa. Matius 26 ayat 42-44. Yesus mengulang doanya, tapi tetap tunduk pada kehendak Bapa. Ini bukan keraguan, tapi ketekunan dalam penyerahan. Matius 26 ayat 45-46. Yesus tetap hadir dan menguatkan murid-muridnya meski mereka gagal berjaga. Kasih Tuhan tidak pernah habis, tapi kita tidak boleh menyia-nyiakannya. 3 langkah menjadi manusia roh yang kuat. Sisihkan 1 jam tetap setiap hari untuk saat teduh pribadi. Ikuti tuntunan Roh Kudus dan firman Tuhan setiap hari. Biar kehendak Tuhan makin hari makin menyempurnakan. Jangan jalan tanpa arahan Tuhan. Belajar peka dan taat. Izinkan kehendak Tuhan menyempurnakan hidupmu. Tuhan tidak pernah salah. Prosesnya menyakitkan kadang, tapi selalu membawa kebaikan. Jika kamu diberkati, katakan amin, dan share ke orang sekitar supaya mereka bisa diberkati.